Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Ayo kita bangun dari tidur kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman ya Bapak, Bapak dan Ibu ya. Em, Pada bulan Oktober ini ya, kita masih bicara tentang staying vigilant atau tetap waspada. Dan kita memasuki minggu terakhir ya, bagaimana kita diajarkan setiap minggunya, di mana minggu pertama itu kita diajarkan untuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus. Ya, di minggu kedua juga kita diajarkan untuk menjaga hati. Kemudian di minggu ketiga kita juga diajarkan untuk berdoa dengan kewaspadaan. Nah, di minggu keempat ini kita bicara dan diajarkan untuk hidup bijaksana dan waspada, living wisely and alertly. Jadi kita harus hidup bijaksana dan waspada. Dalam Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua ya, Bapak Ibu, untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal yang susah dikasih tahu. Kalau orang Manado bilang itu adalah kepala batu. Jadi jangan seperti orang Manado ya, kepala batu. Ya, yang orang Manado dikasih jempolnya ya. Tetapi Bapak Ibu, mari kita hidup seperti orang arif. Orang arif itu hidup seperti apa ya, Bapak Ibu? Orang arif itu yaitu orang yang bijaksana, hidup dalam takut akan Tuhan, terus selalu menerapkan pengetahuan dan hikmat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita menerapkan apa yang kita baca dan dengarkan dan kita menghidupi ya. Jadi kita berjalan sesuai dengan tuntunan dari firman Tuhan. Ya, menghubungkan tema kita ini ya dengan realita kehidupan, realita bahwa Tuhan Yesus akan datang ya, Sang Raja akan datang kedua kalinya. The King is coming. Kita diingatkan untuk hidup dengan bijaksana dan selalu waspada terhadap waktu dan keadaan yang kita hadapi. Apapun keadaannya ya Bapak Ibu, ini berbicara tentang bagaimana kita berespon yang benar di dalam segala situasi dan segala kondisi yang terjadi. Ya, kita berbicara tentang bagaimana respon kita terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. In, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar tentang bijaksana dan waspada ya. Bagaimana kita mengerti makna hidup dengan bijaksana dan waspada ya. Di Efesus 5 yang ayat 15 tadi dikatakan bahwa bijaksana itu dalam kehidupan sehari-hari berbicara tentang menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan mengikuti kebiasaan dunia atau dorongan daging. Bijaksana berarti memahami tujuan hidup kita dan tidak membuang waktu kita dalam hal-hal yang tidak kekal. Efesus 5 ayat 5 juga mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran penuh akan waktu dan keadaan di sekitar kita. Ya, yang kedua di sini waspada terhadap pengaruh dunia. Dunia penuh dengan godaan dan kita ini distraksi atau pengalihan perhatian dari tujuan utama kita ya. Karena tujuan utama kita kan bukan untuk tinggal di dunia ini ya. Dunia ini kan fana ya. Jadi kita itu didistraksi dan dari dunia mengalihkan perhatian kita dan akhirnya menjauhkan kita dari hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup waspada berarti sadar akan bahaya dosa yang mengintai, serta berhati-hati dalam setiap langkah hidup agar tidak terjebak dalam pola pikir atau tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Raja. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah sampaikan bahwa kita ini hidup ya sebagai putra-putri kerajaan sorga. Kita itu dipisahkan dengan dunia ini. Bapak Ibu, kita harus berpikir bahwa kita itu putra-putri kerajaan sorga. Jadi kita itu bukan milik dunia ini. Kita hidup sesuai dengan ajaran atau budaya kerajaan sorga.
Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berespon terhadap segala sesuatu yang kita hadapi, itu mencerminkan kerajaan sorga. Ya, jadi bukan hidup kita lagi ya di sini. Kita harus mempertontonkan bagaimana hidup di dunia dengan budaya kerajaan sorga. Amin ya Bapak Ibu. Kita mempertontonkan gaya hidup kerajaan sorga di bumi. Ya, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Bapak Ibu, kita di sini Rasul Paulus bilang bahwa di Galatia ya, bahwa kita ini hidup bukan untuk aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku ya. Jadi kita ini harus mempresentasikan representasi ya, merepresentasikan kerajaan Kristus. Bapak Ibu, jika kita itu dihina, kita diremehkan, kita tidak dianggap, dan kita berdoa ya kepada Tuhan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan bahwa Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena bukan kita lagi sebenarnya ya. Jadi misalkan kalau kita dihina dengan perbuatan kita, perbuatan baik kita ya. Jadi bukan kita lagi sebenarnya yang dihina, tapi Kristus yang ada di dalam kita itu yang dihina. Jadi kita harus mengampuni orang-orang ya. Jadi jangan kepahitan ya Bapak Ibu. Stop. Ya, tentu saja konteksnya hidup kita harus benar dulu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita kedapatan misalkan ya, misal kedapatan kita maling. Terus kita itu dicaci maki gitu kan. Terus kita itu kayak di apa namanya biasanya kalau maling ketangkap itu kan di ini ya, di rame-rame dipukul ya. Kemudian kita berdoa, ampuni mereka ya Bapak, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya salah ya Bapak Ibu ya, kan kita yang salah gitu loh maksudnya. Kita udah maling, kita kedapatan, terus kita minta ampuni mereka karena mereka nggak tahu, ya kita yang salah ya. Jangan seperti itu ya Bapak, Bapak Ibu ya. Kita harus hidup benar dulu di mata Tuhan. Ya, kita hidup benar dulu di mata Tuhan, baru kita bisa hidup untuk apa menjalankan ya seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Mengapa kita harus hidup dengan bijaksana dan waspada? Ya, yang pertama di sini karena waktu kita tuh terbatas. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, di sini kita diingatkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi, waktu itu adalah anugerah yang harus kita kelola dengan bijaksana, dan kita tidak tahu kapan kedatangan Sang Raja akan terjadi. Jadi, jangan buang-buang waktu ya untuk hal-hal yang nggak berguna ya Bapak Ibu. Mabuk-mabukan lah, pesta pora lah, egois lah, mementingkan diri sendiri, dan lain-lain sebagainya ya. Kita berhenti dan kita keluar dari ranah itu ya. Itu udah bukan area kita ya itu ya. Ya, yang kedua adalah karena kedatangan sang raja semakin dekat. The King is coming menjadi pengingat bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kesiapan. Seperti perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh ya di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 ya, yang kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Hanya mereka yang bijaksana, yang siap, dan siap yang dapat menyambut kedatangannya. Jadi, pastikan Bapak Ibu kita semua mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Stop jobekeng dosa. Ya Bapak Ibu, stop jobekeng dosa ya. Yang ketiga adalah karena dunia ini bukan rumah kita. Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, Filipi 3 ayat 20 ini mengingatkan bahwa kewarganegaraan kita ada di surga. Hidup bijaksana adalah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Raja dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ingat ya Bapak Ibu, sebuah kerajaan ada aturannya.
Seperti di perusahaan itu kan ada SOP, Standard Operational Procedure ya. Demikian halnya di kerajaan sorga, pasti ada SOP-nya juga. Jadi Bapak Ibu, kita warganya itu harus bisa mengikuti SOP kerajaan sorga ya Bapak Ibu ya. Jadi ada aturan-aturan yang jelas dan tertulis di dalam Alkitab. Jadi aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Ya, jadi kita bertobat ya, bertobat Bapak Ibu. Jadi kita harus mengikuti SOP-SOP yang Tuhan sudah kasih buat kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita hidup dengan bijaksana dan waspada. Ya, bagaimana cara kita hidup bijaksana dan waspada. Ya, yang pertama adalah mengisi hidup dengan pekerjaan yang membawa kemuliaan Tuhan. Ya, di Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, fokus pada pekerjaan yang sesuai kehendak Tuhan. Kita harus memfokuskan diri kita untuk terus mengejar kekudusan dan terus mengikuti arahan Roh Kudus ya, arahan firman Tuhan melalui Roh Kudus. Mengajarkan kita untuk memahami kehendak Allah melalui firman-Nya dan doa. Ora et labora. Berapa banyak ya Bapak Ibu yang tahu ya? Kita pasti tahu tahu banget ya ini ora et labora. Bekerja dan berdoa. Sambil kita bekerja, kita juga berdoa agar pekerjaan kita diberkati Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sesama sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan kita. Ya. Kemudian yang kedua di sini hidup dalam Roh Kudus. Hidup bijaksana dan waspada membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 ini berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Nah, saya sudah sampaikan tadi ya, mabuk-mabukan pesta pora itu tidak baik ya. Em, Tidak bagus ya itu ya, tidak baik dan tidak benar ya. Efesus 5 ayat 18 ini menyatakan agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menghadapi tantangan hidup dan menjaga kesiapan kita. Ya, kita harus bersiap-siap Bapak Ibu ya. Jadi hidup dalam Roh Kudus itu penting ya. Jadi cara kita untuk hidup bijaksana dan waspada. Yang ketiga, berfokus pada hal-hal kekal bukan yang sementara. Di sini di Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2 mengingatkan kita untuk memikirkan perkara yang di atas. Hidup bijaksana berarti memilih nilai-nilai kekal yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita ini harus hidup sesuai dengan kehendak Allah ya Bapak Ibu. Apa relevansi dari hidup bijaksana dan waspada dengan tema kita ya, The King is Coming. Yang pertama adalah menghadapi kedatangan Sang Raja dengan hidup yang terjaga. Next, Kak. Ya, Matius 24 ayat 42 sampai 44 ya. Yang pertama itu kan menghadapi kedatangan Sang Raja dengan hidup yang terjaga. Di sini saya bacakan ya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, jadi menghadapi kedatangan sang raja dengan hidup yang terjaga adalah kita itu selalu siap sedia dan kita selalu berjaga-jaga. Ya, kita dipanggil untuk berjaga-jaga karena tidak ada yang tahu ya kapan sang raja akan datang. Jadi, kita harus siap sedia. Yang kedua adalah membangun kerajaan Allah dengan urgensi. Jadi, ini urgent ya, Bapak Ibu. eh Kalau biasanya kita di email-emailan di perusahaan yaitu
ada tanda red flag ya, merah. Kalau gambar merah itu berarti urgent. Bendera merah berarti itu urgent. Jadi harus segera diselesaikan ya, atau harus segera dibaca dan direspon. Ya, hidup bijaksana adalah melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, membawa orang-orang kepada Kristus dan mengabarkan Injil dengan tekun. Di Lukas 10 ayat 2 katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi Bapak Ibu, kita ini dipilih untuk menjadi penuai-penuai ya. Jadi Bapak Ibu, kita itu punya banyak tuayan. Pekerja memang tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi Bapak Ibu, kita harus membangun kerajaan Allah dengan urgensi. Jadi kita harus menjadi penuai-penuai yang menuai tuayan yang sudah ada di sini ya. Jadi banyak banget sih sebenarnya ya, tuayan-tuayan sudah menguning ya. Tapi pekerjanya sedikit. Jadi Bapak Ibu siapkan diri kita untuk menjadi alatnya Tuhan sebagai pekerja-pekerja Tuhan ya untuk manen, untuk menuai pekerjaan Tuhan itu ya. Yang ketiga, kedatangan Sang Raja sebagai penghargaan bagi orang yang bijaksana. Kedatangan Sang Raja sebagai penghargaan bagi orang yang bijaksana. Di Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan itu sudah datang dan membawa upah ya untuk perbuatan-perbuatan menurut perbuatan kita ya, untuk membalas setiap kita menurut perbuatan kita. Jadi di sini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan upah bagi mereka yang hidup dengan bijaksana dan setia. Jadi Bapak Ibu, pastikan kita juga tetap setia ya sambil menunggu kedatangan Tuhan. Yang kedua kali kita harus mempersiapkan diri kita agar kita itu didapati tetap setia dengan perbuatan-perbuatan kita yang menjadi berkat ya buat sesama dan kita bisa menjadi perwakilan kerjaan Kristus di bumi. Mari Bapak Ibu kita perbaharui komitmen hidup kita yang dalam hidup kita bijaksana dan waspada dengan fokus kepada Tuhan Yesus Sang Raja dan kedatangannya yang kedua kali. Dengan menyadari bahwa the King is coming, ya Tuhan Yesus akan datang, bahwa kedatangan Kristus makin dekat, mari kita menjalankan hidup dengan bijaksana dan waspada, memanfaatkan waktu yang Tuhan beri untuk melayaninya dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Ya, Bapak Ibu, mari kita sharing apa saja yang pertama, apa saja yang sudah kita persiapkan dalam hidup menantikan kedatangan Kristus yang semakin dekat. Yang kedua, bagaimana cara hidup bijaksana dan waspada versi Anda? Yang ketiga, sudahkah hidup kita mencerminkan Kristus yang tinggal di dalam kita? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Bapak, anakmu telah selesai berbicara, biarlah saya terbatas ya Bapak, tetapi Roh Kudusmu terus berbicara kepada masing-masing dari kami ya Bapak. Biarlah kami boleh dapat terus bijaksana dan waspada di dalam menantikan kedatanganmu ya Bapak yang kedua kali ya Bapak. Biarlah kami boleh dapat didapati Engkau ya Bapak setia ya Bapak di dalam menantikan kedatanganmu ya Bapak. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sharing. Tuhan Yesus memberkati.